Assalamualaikum, welcome back to our channel. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, hari ini aku mau ajak teman-teman belanja ke pasar. Nah, kita ini belanja per 2 bulan ya guys ya. Nah, sekarang ini keadaan pasar lagi sepi, bukan lagi sepi sih, masih sepi tepatnya karena aku geraknya itu jam setengah 5 pagi guys. Nah, ini di pasar yang biasanya aku belanja. Kebetulan karena aku tadi bangunnya pagi banget, jadi ini aku dari rumah jam setengah 5. Jadi sampai sini masih sepi gitu guys. Nah, ini kita mau ke mana dulu ya? Kayaknya ke Bawang dulu karena ketemunya Bawang dulu. Nah, tempat kita belanja juga tempat yang biasanya guys. Lagi sorot nggak? Dan biar viral gitu kan? Nah, sebenarnya di mas-mas ini nggak yang terlalu murah dan nggak terlalu mahal sih guys ya, tapi ada beberapa tempat yang lebih murah dari tempat ini. Tapi kenapa aku selalu di masnya ini? Karena masnya itu ramah sama pelanggan dan juga dia itu selalu ketawa, selalu nyanyi-nyanyi gitu. Nah, ini dia lagi ngobrol sama suamiku seperti yang video sebelumnya itu dia selalu bilang, "Ini ngevlog ya? Nah, ini kita masuk ke TV mana?" gitu. Nah, dia tuh suka bercanda gitu. Makanya aku senang belanja di sini. Nah, sebenarnya yang membuat kita tertarik ketika belanja di pasar atau di warung manapun itu sebenarnya bukan tentang harganya ya guys, kalau menurut aku sih tentang bagaimana pedagangnya melayani kita sebagai pembeli gitu, sehingga kita merasa puas dengan harga yang mereka berikan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita belanja di tempat murah kemudian pelayanannya juga kurang, misalkan nggak ramah gitu, aku kurang nyaman belanjanya gitu kan. Karena kalau kita pilih-pilih cabai, pilih-pilih bawang atau pilih sayur apapun itu kan perlu berinteraksi dengan penjualnya. Saya follow ya. Ya, masih tak komen. Yes, ntar gue balas video lagi. Sayur nih, rumah kami ya. Kalau rumah kami langsung ya, nggak apa-apa. Berarti rumah kami nggak pakai spasi ya? Ya. Ntar saya ini. Ya, nambahin power. Bang putih pakai nggak? Ada yang 110, ada yang 20. Yang depan merah. Teman-teman bisa lihat sendiri kan sepanjang video tadi masnya selalu ngajak ngobrol pelanggannya. Supaya apa? Supaya pelanggannya juga nyaman beli di situ gitu. Dan besok bisa kembali lagi ke situ. Karena memang aku lihat tempat sayur atau perbawangan itu yang selalu rame memang tempat beliau. Karena itu beliau itu memang ramah banget orangnya. Jadi teman-teman yang belanja di Pasar Cibinong, cobain belanja di tempat masnya itu, cari aja ya. Aku nggak hafal tempatnya itu di mana gitu, tapi kalau langsung ke sana aku tahu jalannya. Nah, sekarang kita pilih-pilih ikan dulu, ikan yang sangat wajib di stok di kulkas seperti biasanya. Nah, sebenarnya nih aku mau cari ikan yang apa ya, yang menurut aku selera sih. Ada ikan tongkol, ikan bandeng, ikan apa lagi ya. Sebenarnya aku kalau jenis ikan itu nggak semuanya hafal ya guys ya, tapi aku tahu satu persatu rasanya itu seperti apa gitu, walaupun aku nggak tahu namanya. Jadi biasanya aku kalau beli ikan itu
banyak jenis yang aku beli, tapi satu jenis itu cuma 4 atau 5 ekor gitu, karena kan kita di rumah cuma berdua ya guys ya. Jadi kalau masak itu aku sekitar 3 ekor gitu. Kalau misalkan 5 ekor aku bisa 2 kali masak gitu guys. Jadi menu setiap hari itu ikannya beda-beda. Nah itu aku pilih-pilih gitu. Biasanya kalau ikan sih aku sering nanya suami aku, kamu mau ini enggak, kamu mau ikan yang ini enggak, atau misalkan dia pengen minta beli ini gitu, karena memang dia perikanan itu enggak semuanya suka. Kalau aku hampir semua ikan itu suka gitu. Nah ini dia tumbenan minta udang. Biasanya dia lumayan kurang suka udang, tapi ini mungkin dia lagi kepengen, jadi dia minta udang. Jadi ini aku pilih-pilihin dulu udangnya. Nah tips dari aku kalau milih udang itu pilih yang kepalanya kulit kepalanya itu masih lengket gitu ya guys ya. Jadi kepalanya masih segar. Nah kalau kepalanya masih segar itu dagingnya juga masih segar, masih manis gitu. Jadi aku kalau pilih udang itu yang segar kayak gitu guys, supaya kalau dimakan juga tetap fresh. Karena kadang ada udang yang ketika dimakan tiba-tiba gatel gitu. Jadi harus pilih yang benar-benar fresh ya guys ya. Tapi kalau di sini yang tempat aku belanja seperti biasanya itu selalu fresh sih, ikannya, udangnya, dan apapun itu selalu fresh. Nah ini juga ada ikan nila, tapi aku libur dulu ikan nila karena baru aja habis di kulkas, jadi takut bosen gitu. Nah ini kita tunggu dibersihin ikannya ya guys, seperti biasa. Karena aku memang kalau ngebersihin di rumah itu susah waktunya. Jadi kalau dari pasar tinggal cuci dan kemas-kemas di box lalu masuk ke freezer, jadi tetap segar gitu ya guys. Nah tips dari aku untuk ikan itu di freezer ya guys ya, jangan di kulkas bagian bawahnya itu, jadi dia tetap beku. Kalau beku itu ikannya bakalan tetap segar. Jadi kalau mau masak kita keluarin aja, semisalkan kita mau masak siang nih, paginya bisa kita keluarin, nggak usah kita rendam gitu. Jadi dia mencair sendiri esnya dan ikannya tetap segar. Habis itu baru diolah gitu guys. Biasanya aku seperti itu. Tapi kalau misalkan aku mau masak pagi nih, nah mau tidur itu aku pindahin ikannya ke kulkas bagian bawah. Jadi esnya mencair sendiri dan ikannya tetap dingin gitu. Jadi tetap segar juga. Sehingga paginya itu kita masak masih dalam keadaan yang segar dan teksturnya tidak berubah sama sekali ya guys ya. Jadi kalau bisa ketika ikan itu beku jangan direndam, apalagi direndam pakai air panas atau air hangat, itu jangan. Nah ini ada juga kerang, tapi aku skip dulu kerang. Aku memang jarang banget makan kerang, soalnya aku kurang bisa ngolah kerang gitu. Tapi aku mau sih makan kerang. Teman-teman di sini ada nggak yang kayak aku selalu stok ikan di kulkas gitu, dan sharing-sharing dong kalau bisa kalian tuh dalam seminggu bisa berapa macam ikan nih yang dimasak gitu, dan kalau bisa sharing-sharing nama masakannya. Misalkan ikan bandeng di lokasi kalian atau di tempat tinggal kalian itu enaknya dimasak apa nih gitu. Jadi bisa saling sharing ya teman-teman ya, kita bisa saling sharing di komen kalau ada yang mau sharing. Nah atau misalkan ikan nila bisa dimasak apa aja. Kalau misalkan emas itu kan di Medan bisa dimasak arsik maksud aku guys. Nah saking udah lamanya nggak tinggal di Medan, jadi aku lupa mau nyebut arsik, susah banget arcik. Jadi gitu ya guys ya, kalau aku memang selalu stok ikan sih supaya lebih simple aja, digoreng juga enak pakai sambal kecap gitu. Nah ini ikan kita udah selesai dibersihin, aku lagi bayar sih ini.
Ini aku mau beli daun singkong karena tiba-tiba kepengen gitu gulai daun singkong terus sambal ikan, kayaknya enak gitu ya. Jadi siangnya itu setelah dari pasar langsung aku eksekusi guys daun singkongnya. Nah ini 5.000 dapat 4 atau 3 ya, dapat 3 deh, kayaknya lumayan murah. Jadi aku beli 5.000 guys, dan juga nggak terlalu tua. Dan ternyata ketika aku masak itu daunnya bener-bener lemes banget guys, jadi enak banget. Aku jarang banget nemuin daun singkong yang seenak aku beli ini gitu. Jadi kalau di warung-warung itu biasanya daun singkongnya itu udah tua-tua. Nah ini muda-muda guys, jadi ketika dimasak direbus dulu itu bisa mudah lemes gitu daunnya. Nah ini aku bayar dulu. Setelah itu kita kemana lagi ya, karena memang aku kalau sayur jarang banget beli ya guys ya. Nah ini ikan nila lagi, kayaknya aku enggak dulu deh ikan nila, kayak masih bosen gitu. Ikan nila, ikan mas kayak masih bosen akunya karena sering banget aku beli ikan nila. Nah ini aku lagi pilih brokoli supaya sehat, kita makan sayur-sayur yang hijau ya guys ya. Nah walaupun kita pencinta seafood, tapi kalau bisa kita selingi dengan daun-daunan gitu. Nah ini aku mau ngasih suamiku jadi kayak itu kan kayak bunga gitu ya, jadi aku kasih ke dia. Nah ini kebetulan guys pedagangnya itu lagi tidur, jadi kita nggak tega ngebanguninnya. Dan akhirnya apa, bayam udah aku pilih, brokoli udah aku pilih, kayaknya aku kembalikan lagi karena aku nggak tega. Mungkin karena dia capek banget ya dari malam gitu, jadi aku kembaliin lagi ke tempatnya karena bener-bener nggak tega. Suamiku juga nggak mau ngebangunin dan akhirnya kita tinggal. Mungkin belum rezeki dia ya guys ya. Nah ini aku beli tempe yang hampir jarang ketinggalan juga kalau tempe, karena digoreng atau misalkan dibuat mendoan itu juga enak dan buat nafsu makan suami aku gitu. Nah kalau ini aku beneran beli brokoli guys, tapi sebenarnya brokolinya lebih segar yang tadi, yang mas-masnya masih tidur ya. Kalau ini udah lumayan apa gitu ya, tapi nggak apa-apa deh, aku beli masih bagus juga sih, nggak terlalu yang layu banget. Tapi kalau yang tadi tuh memang beneran masih segar banget. Nah ini aku juga mau ambil bayam merah. Jadi sebenarnya kalau bayam merah sama bayam hijau itu guys lebih enak bayam merah, dia lebih lunak gitu kalau di sayur bening daripada yang hijau. Tapi kadang kita kan juga butuh yang hijau-hijau untuk stamina kita, apalagi bagi kita yang kerjanya tuh full time guys, dari pagi sampai sore gitu. Jadi kita butuh sayur yang banyak ya. Untuk kalian yang kerjanya full time apalagi sampai malam baru pulang, nah jangan lupa makan sayur dan buah, perbanyak sayur dan buah. Untuk apa? Untuk kesehatan kita juga, untuk energi kita juga, untuk vitamin kita juga gitu. Seperti biasa, tidak akan pernah lupa, pete itu adalah favorit kita yang selalu kita cari kalau ke pasar. Nah, ini gede-gede banget, dia udah tua di pohonnya, jadi rasanya itu maknyus banget. Saat sekali gigit itu udah wow, baunya itu mantep gitu. Nah, ini satu papan, kalau aku bilang satu papan ya guys. Satu papan itu 4.000. Jadi murah ya. Murah dengan kondisi yang masih seger dan gede-gede gitu, jadi termasuk murah. Ini juga ada ayam, kebetulan aku nggak makan ayam broiler ya, jadi aku nggak beli, aku karena alergi gitu guys. Ini ada meong, halo meong, dia nungguin apaan ya. Ini juga ada perdagingan, aku juga skip dulu nggak makan daging. Nah jadi kita terus, tapi kayaknya kita udahan sampai di sini aja deh guys belanjanya. Untuk semuanya yang udah nonton video aku, semoga kalian sehat selalu ya guys ya, dan jangan pernah bosan untuk selalu singgah. Dan jangan lupa like dan komen serta share-nya. Yang belum subscribe di subscribe untuk perkembangan channel kita selanjutnya. Oke semuanya, sampai di sini pertemuan kita. Semoga semuanya sehat selalu ya. Bye bye.